Mbak Sinta. Saya ini rupanya jodoh sama Mbak Nining itu setiap tahun harus ketemu di talk show atau dialog untuk soal upah minimum ini. Nah, Mbak Sinta, jadi saya kira kita perlu klarifikasi beberapa hal. Yang pertama yang menyangkut undang-undang yang terakhir, yang yang menjadi subjek untuk melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku hanya perusahaan besar dan menengah. Jadi yang tidak termasuk diatur oleh undang-undang ini adalah kecil dan mikro. Jadi kalau Mbak Nining menyebutkan buruh mesti jelas dulu, jangan case menjadi generalisasi. Artinya kalau dibilang ada katakanlah dibayar kurang dan seterusnya, ini di dalam segmen mana, apakah di usaha kecil atau di menengah dan besar. Ini juga harus perlu diklarifikasi. Ya. Kedua, kalau kita lihat ya makna daripada cipta kerja, undang-undang cipta kerja sebelum pandemi, pemerintah itu membuat katakanlah RUU dari Omnibus Law. Salah satu pengantar atau menjadi reference daripada undang-undang ini adalah bahwa saat itu ada 45 jutaan orang yang membutuhkan lapangan kerja. Yaitu penganggur terbuka itu ada 78 jutaan orang, baru yang setengah bekerja atau setengah menganggur ada mungkin 30-an juta, baru newcomers 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah, ini yang membutuhkan lapangan kerja dan pada saat itu ekonomi juga tidak bagus. Jadi kita kalau melihat ekonomi jangan melihat sektor, bahwa sektor sekarang yang booming adalah pada sektor pertambangan terutama nikel, batu bara dan sawit. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini yang terakhir dalam 1-2 bulan terakhir, sektor tekstil dan sepatu mengalami penurunan yang drastis. Saya kira CNBC sudah wawancara khusus pabrik-pabrik di Bogor dan lain-lain yang pada tutup. Jadi saya kira memang ini satu dilema yang besar bahwa kalau kita ambil kebijakan yang keliru, ini bukannya tambah baik tapi tambah runyam. Tetapi saya paham Mbak Nining dan teman-teman, sebenarnya ya mereka itu hanya salah satu kelompok kepentingan. Tetapi ada kelompok kepentingan lain, yaitu yang paling besar kelompok kepentingan pencari kerja. Mereka juga harus didengar karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan disebutkan berhak mendapat pekerjaan yang layak. Nah, oleh karena itu saya kira pertama yang kita ingin adanya kepastian hukum. Kenapa lahir Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan PP 38 yang tadi disingkat 36 disinggung Mbak Nining. Pada saat itu kita tahu euforia, jujur aja di zaman Pak SBY jadi presiden, itu upah minimum itu sudah memang tidak lagi filosofi yang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat upah minimum itu hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Jadi Mbak Nining, jangan selalu mengatakan kalau upah buruh itu seakan-akan UMP, bahwa ada beberapa perusahaan yang mungkin karena mismanagement atau karena moral hazard sepanjang masa bayar UMP, ya saya yakin pasti akan ada. Ya, tetapi bagi perusahaan yang lain mentaati dan mereka mempunyai skala upah yang benar. Jadi tidak benar bahwa selalu upah minimum yang ditonjolkan sangat rendah, tidak manusiawi dan seterusnya. Dan jujur harus fair juga, yang namanya pekerja di manufacturing yang selalu menjadi masalah, yang dipersoalkan oleh para serikat buruh, BPS sesuai data BPS itu hanya 18 jutaan dibandingkan dengan labor force kita 130 juta, 37 juta. Bagaimana nasib pekerja perkebunan, di perikanan, dan lain-lain itu yang saya kira juga tidak lebih baik. Nasib mereka juga ya tidak lebih baik. Nah ini yang saya kira oleh karena itu pemerintah dalam membuat kebijakan harus melihat secara keseluruhan. Bahwa buruh mempunyai kekuatan politik untuk demo dan lain-lain itu soal kedua. Tetapi dalam kebijakan harus mengacu kepada semua. Nah sekarang yang kita lihat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan turunannya PP 36 sekarang dengan adanya tuntutan katakanlah desakan sehingga membuat Permenaker. Pertama pertanyaan, secara konstitusi, secara legal mana yang lebih tinggi, PP atau peraturan pemerintah dibandingkan dengan Permenaker? Saya tidak mempersoalkan angka dulu karena ya beginilah. Kalau kita bicara dua pihak, pengusaha filosofinya itu tentunya ingin pertumbuhan, kalau buruh selalu filosofinya we want more. Nah ini yang sudah menjadi klasik.
Tetapi kalau kita lihat dari aturannya ini, bahwa pemerintah saat ini kelihatannya hanya memperhatikan satu kelompok kepentingan, yaitu kelompok, dan tidak semua buruh. Karena banyak buruh juga yang ingin mempertahankan lapangan kerja. Nah, disinilah masalahnya, kalau kita lantas tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku, jadi pertanyaan buat kita pengusaha adalah, kita menuntut sebenarnya kepastian hukum. Karena yang lalu-lalu di mana kenaikan upah yang ada sampai 30%, 40%, malah ada yang 70% satu daerah, hanya karena dasar kuat-kuatan demo dan seterusnya, apalagi tahun politik yang menghadapi pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Akibatnya investor tuh ngeri, tidak ada yang kita atau sulit memprediksi ke depannya bagaimana. Nah, itu diatur oleh PP 36, ada formula. Jadi formula ini sebenarnya kalau kita baca teliti sudah mengakomodir kepentingan buruh, dan mengatur juga apabila ekonomi membaik dan ekonomi jelek. Kalau ekonomi jelek akan tentunya kenaikannya tidak akan sebesar ekonomi yang membaik. Jadi saya kira kita ini harus berpikir, kalau bicara hanya kalau satu kepentingan saja, ya tak pasti akan mengeluh, dianggap kecil kan. Karena setiap orang kan ingin kalau bisa lebih. Tetapi kalau kita mengacu kepentingan yang lebih besar, ekonomi nasional, ya, dan kepentingan pencari kerja dan seterusnya, saya kira ini jadi harus betul-betul diseriusi oleh pemerintah. Apalagi Baik. PHK sedang berjalan. Saya bukan bluffing atau semacam itu. Ya, saya kira CNBC sudah cukup banyak video yang dikeluarkan berdasarkan laporan lapangan, ya, Mbak Sinta.